siang. Selamat datang di Setok, ngobrol asik bareng HM Jasad. Jadi pada pagi hari ini kita kedatangan tamu, yaitu pendiri dari Sep TV sendiri, di mana Setok ini dapat berproses di Sep TV. Jadi kita sambut, selamat datang Pak Ridar. Bagaimana kabarnya Pak Ridar pada pagi hari ini? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kita bakal menanyakan beberapa pertanyaan mengenai Sep TV kepada Pak Ridar sebagai pendiri ya dari Sep TV ini sendiri, benar Pak Ridar? Benar. Oh iya. Baik, untuk yang pertama mungkin pertanyaan pertama dari kami himpunan mahasiswa jurusan Sosial Ekonomi Perikanan adalah yang pertama, awal mula berdirinya Sep TV ini gimana sih Pak Ridar? Oh iya, terima kasih para pemirsa ya atau penonton Setok ini. Saya mengucapkan selamat juga nih ya, yang perdana. Sep TV ini berdirinya konsep pemikirannya seperti ini. Jadi salah satu dari laboratorium di jurusan Sosial Ekonomi Perikanan, Fakultas Perikanan Universitas Riau, itu adalah laboratorium pengembang masyarakat. Nah, ada 2 laboratorium lagi ya, lab lain. Dan saya ada di dalam itu. Nah, lab itu salah satunya. Nah, salah satu konsep atau program dari laboratorium ini adalah melatih, ya, menyiapkan soft skill dari mahasiswa yang akan tamat sini, terutama yang akan menangani penyuluhan, ya. Penyuluhan itu kan didukung dengan media komunikasi penyuluhan juga. Dengan media itu terlain bisa media cetak, media elektronik, dan sekarang media sosial. Nah, disinilah kita latih pusatnya. Ini adalah pusat pelatihan daripada lab itu sendiri. Jadi bukan labnya Sep TV. Nah, ini berdiri tahun 2014, diresmikan oleh rektor sebelumnya, 2 rektor sebelumnya, Profesor Hasanuddin Jalil langsung. Dan ini yang pertama di Universitas Riau. Jadi saya berpikir biasanya orang menerbitkan atau orang membuat media, entah media cetak atau tulisan gitu ya, atau poster dan lain sebagainya, termasuk video untuk penyuluhan perikanan. Itu kalau kita simpan saja dalam bentuk kalau dulu kan CD. Nah, kalau itu kan nggak ada artinya. Sama aja dengan dosen menulis tapi nggak dikeluarkan ke jurnal. Nah, artinya dia tulisannya akan menumpuk dalam barang cetakan seperti skripsi, ya kan? Nah, saya ingin karya-karya mahasiswa itu juga diapresiasi oleh masyarakat luas, khususnya yang tentu yang ada di Universitas Riau atau perguruan tinggi Fakultas Perikanan lah khususnya. Nah, ini apa medianya? Kemana tulisan ini, kemana video ini disebarkan? Nah, kalau kita era media sosial sekarang, maka saya buatlah wahananya itu Sep TV ini. Nah, kenapa Sep TV? Kenapa tak media cetak? Karena yang tren itu sekarang video. Kalau cetak kan banyak, ya, bisa ke Facebook, bisa ke media sosial. Tapi yang TV itu dulu belum, era internetnya belum begitu kuat seperti YouTube sekarang, sehingga kita punya pemancar, itu ada pemancarnya. Nah, tapi pemancar itu juga harus ada izin khusus kalau dia luas, misalnya menjangkau luas, dan itu ada batasan. Kita minta izin ke Kominfo. Tapi karena ini TV-nya TV komunitas, bisa 10 radius 10 km saja. Nah, itu kita barangnya barang rakitan, jadi kita nggak beli karena kita kita rakit sendiri dengan harga murah. Kebetulan saya banyak terjun di media sebelumnya, sehingga saya banyak punya kolega-kolega, teman-teman yang bisa membantu. Jadi ini bantu teman-teman. Nah, itu awalnya. Oke, jadi sebenarnya dapat kita simpulkan ya bahwa tujuan utama dari Pak Ridar ini mendirikan Sep TV ini adalah untuk mendukung kreativitas mahasiswa ya Pak ya? Iya. Iya, dan juga mempublikasikan dari kreativitas dari mahasiswa tersebut. Itu dia tujuannya. Oke Pak Ridar, selanjutnya program yang udah berjalan di Sep TV ini sejak awal mulai berdirinya itu apa aja sih Pak? Oh ya. Kita dulu buat sanggar. Jadi setelah Sep TV ini diresmikan, kita merekrut. Di sini ada
4 bidang ya yang kita latih. Pertama, melatih presenter. Kedua, melatih kameramen. Ketiga, melatih scriptwriter, penulis naskah. Ya. Keempat, editing. Nah, keempat mengedit ya, foto, edit video dan suara. Nah, keempat ini kalau di studio, di studio SEPTV ini ada satu kepala studionya. Kalau di TV RI atau di TV itu kepala stasiun TV-nya lah. Jadi dia yang kepala studio, dia penanggung jawab. Yang keempat ini dia koordinir. Ya. Dan masing-masing dilatih. Sebetulnya pelatihan ini udah kita berikan, udah ada 25 orang yang selesai dan kita kasih sertifikat pendamping ijazah. Nah, 2 angkatan, ya, 2 angkatan. Mereka latih semua, yang 4 tadi latih. Tapi mana yang paling menonjol itu yang mendalami. Misalnya Dewi ya, siapa sekarang? Sui Pertiwi. Iya, Pak. Nah, misalnya hobinya presenter. Nah, saya nggak akan bebankan dia jadi kameramen atau apa, karena passionnya di situ. Iya, ya. jadi sesuai passion. Nah, sesuai. Iya. Tapi awal mereka diberikan pelatihan itu semua, dia harus tahu. Biar lebih terdalami gitu. Ya, terdalam. passionnya. Sehingga dia mengerti juga tugas kawan-kawan yang lain. Sebab untuk membuat sebuah konten, apalagi video, itu harus teamwork, naskah apa gitu ya. Itu harus saling tahu. Makanya dia diajarkan. Kemarin tuh ya Pak, Bu Eni pernah menyampaikan bahwa salah satu mic dari SEPTV ini pernah sampai ke Malaysia ya Pak? Ya. Iya, itu pas di Malaysia ngapain sih Pak? Apa aja Pak yang disampaikan? Ini ketika 2014 ya. dia diresmikan, pertama dia diresmikan di ruang Atlantik ya. Itu memang besar-besaran peresmiannya, karena waktu itu rektor juga Asal itu dia sangat komit, dia datang sendiri karena dia memang aktivis radio Undri dulunya waktu mahasiswa sini. Dan waktu itu Pak dekan kita itu Profesor Bustari, dia lah memberikan ini TV nanti 2014, sudah 10 tahun nih usianya. Masih bertahan ya Pak Masih sampai bertahan, sekarang. ya, kita manfaatkan. Iya. Setelah kita latih, itu semangat karena baru mungkin ya, kita latih. Jadilah dari 25 orang itu 15. 15. Kebetulan saya karena saya udah yakin mereka udah bisa membuat satu produksi konten video, dokumentasi, kegiatan gitu. Saya punya kenalan di luar, itu apa namanya, Persatuan Ikatan Dokter Indonesia. Mereka ulang tahun besar-besaran di Riau waktu itu ya. Mengundang Putri juga, Putri waktu kecil ya, sebelum dia yang ke Amerika ya. Nah, itu latihnya. Jadi selama sebulan itu harus didokumentasikan kegiatannya. Hari per hari, misalnya hari ini donor darah, gitu kan. Besok mereka ngasih sumbangan ke panti asuhan. Sampai pada malam puncak acara itu dilakukan santai, itu dikontrakkan. Saya terima kontraknya dengan asuhan ini, kalian sanggup. Jadi hari ini saya bertugas sampai malam puncak itu. Dengan waktu itu kontrak 20 juta ya, 20 juta. Nah kan ada hasil keringat mereka ya dari Payah. Akhirnya kalau kita bagi uang ini, saya bilang mau nggak kita studi banding ke Malaysia dan Thailand, kedua perguruan tinggi. Dua perguruan tinggi ini mempunyai radio dan televisi kampus. Nah mereka, karena saya punya jaringan sana, oke. Tentu kurang uangnya. Nah, kurang uangnya saya sampaikannya ini ke Pak Rektor yang meresmikan. Nah, beliau tidak senang. Berapa kurang? 10 juta waktu itu kurangnya. Oke, katanya. Dan Rektor 10 juta. Jadi masing-masing yang berangkat 10 orang ya. Berarti masing-masing orang dikasih 10 juta. Oh iya. Tapi tangannya, tapi dikumpul uangnya itu yang kita jalankan. Nah, dengan 30 juta kita pergi ke University Islam Antarabangsa. Oh iya. Dia punya radio juga lebih bagus dari RRI, dia punya radio bagus. Kemudian kita terus ke Thailand darat. Itu SEP ya Pak, jurusan SEP.
Tapi boleh nggak sih kalau dari jurusan lain misalnya mau berkreativitas juga di Set TV gitu loh Pak? Pasti boleh. Pasti. Karena prinsipnya gini, banyak sebab kan dia mendukung mata kuliah kan. Ada beberapa mata kuliah yang didukung. Pertama media, komunikasi dan penyuluhan, ya. Komunikasi penyuluhan, cyber extension, sekarang itu. Nah, ada mata kuliah penyuluhan komunikasi itu ada jurusan lainnya juga yang kita mengajar. Mereka perlu. Jadi belum tentu kita misalnya tamat jurusan A gitu ya. Bisa jurusan budidaya, kelautan. Mereka banyak ini jadi penyuluh dan ingin jadi penyuluh dalam budidaya. Tapi untuk membuat bagaimana menyuluh yang baik, teknik baik secara media atau face to face, kan ada teorinya komunikasi. Jadi makanya mata kuliah itu di pilihan setengah wajib lah ya. Nah, misalnya di PSP, nah saya ngajar tuh. Nah jadi mereka tetap boleh, dan yang tidak ambil mata kuliah itu boleh kalau mau. Boleh ya Pak. Karena prinsipnya kita kan Merdeka belajar kampus merdeka, merdeka aja. Iya, jadi asal bebas, mau. Iya bebas berkreativitas. Yang penting saling menjaga ya, menjaga. saling mengikuti. Tidak merusak fasilitas yang ada. Jadi itu teman-teman, kalau misalnya dari teman-teman jurusan lain mau berkreativitas di Set TV juga diperbolehkan sama bapak pendirinya langsung. Jadi teman-teman bebas berkreativitas banget pokoknya. Dan juga nanti akan dibantu oleh Set TV untuk mempublikasi dari karya-karya yang teman-teman buat gitu. Dan kita untuk publikasi itu pertama kita sudah punya Instagramnya, ya. Kita juga sudah punya YouTube ya, dua tuh yang sekarang ini. TikTok suatu dibuat tapi cuman karena ini mahasiswa ya sih nanti masuk tamat kita mendidik lagi yang baru, sehingga kita jangan berpikir kita kayak jadi seperti Metro TV gitu ya, atau TVRI yang sudah punya pegawai tetap. Kita ini pegawainya silih berganti. Iya, silih berganti dari angkatan ke angkatan. Nah, kecuali ada kebijakan dari fakultas, universitas meletakkan sini satu pegawai tetap. Iya, pegawai tetap. Yang akan apa ya? Yang akan mengelola terus menerus gitu ya Pak. Iya, jadi dosennya membina saja. Iya. Nah, nggak mungkin lah, misalnya dosennya yang berkantor setiap hari dari pagi sampai sore itu. Kira-kira gitu. Dan kami lah ya dari lab, bahkan tidak hanya jurusan S2 pengembangan wilayah sekarang yang di ketua jurusan itu kan Pak Profesor Dr. Zulkarnain Umar. Mereka juga menggunakan lab ini. Oh iya. Ya. Jadi selain untuk berkreativitas ini juga dipakai untuk belajar mata kuliah ya Pak? Gini, mata kuliah yang berhubungan dengan media komunikasi. Ya tentu yang kalau masuknya banyak, kalau 35 orang nggak mau juga, gitu kan. Iya. Nah, sekarang kan tidak ada satupun aktivitas yang tidak didokumentasikan lewat video, baik itu oleh mahasiswa, ya, maupun dosen. Dosen pengabdian laporannya pakai video, ya. Dosen mengajar, mereka banyak juga dosen yang buat materi ajar ketika COVID dulu, di sini rekamannya. Kan dia nggak ngajar langsung, itu direkamnya sini, konten yang diajarkan itu materi itu tutup, nanti disiarkannya lewat Google Meet atau Zoom. Jadi kita membuka lah wacana ini, meskipun kita orang tuh bertanya perikanan kok punya TV. Nah itu yang selalu salah. Sekarang ekonomi udah buat juga nih podcast ekonomi. Orang itu bertanya juga ekonomi punya TV. Kenapa nggak komunikasi fisik dengan TV kok harus ini? Itulah masalahnya. Kalau kita tanya kenapa semua netizen membuat berita sekarang, karena memang eranya seperti itu. Kita harus itu. Saling menyampaikan informasi gitu cepat dan benar. Dan tidak menyampaikan berita hoax ya teman-teman ya. Jadi berita yang disampaikan Set TV itu sangat fakta. Tidak mungkin ada hoax di dalamnya. Jadi teman-teman ayo di follow Instagram dari Set TV ya Pak. Dan juga di subscribe juga YouTube-nya Set TV, karena di sini Set Talk bekerja sama Set TV. Jadi kami dari HMJ juga mendukung sekali program-program yang ada di Set TV ya Pak. Jadi kedepannya kalau misalnya Set TV juga membutuhkan
apa ya, pegawai atau kader-kader baru yang mau dilatih silakan datang. Silakan bergabung ke Dan kalau memenuhi syarat, artinya dia mengikuti keempat yang tadi itu, kalau di tes dia lolos, kita akan kasihkan sertifikat yang ditandatangani oleh dekan. Oh, nah itu teman-teman. Jadi kalau pendamping ijazah. Iya, kalau misalnya teman-teman mendapatkan sertifikat yang ditandatangani oleh dekan itu sangat berguna sekali teman-teman. Jadi ayo bergabung ke Settivi. Iya. Settivi ini sangat berguna banget karena mendukung banget ya sama era yang sekarang ya Pak ya. Karena era yang sekarang apa-apa pakai media, pakai YouTube, Instagram, sosial media semuanya. Jadi Settivi mendukung banget. Jadi teman-teman ayo bergabung ke Settivi. Dari teman-teman apa ada pertanyaan lagi? Boleh diajukan di Instagram kita kalau misalnya ada yang mau ditanyakan. Dan waktu akreditasi dulu ini ditinjau nih berarti. Iya Pak. Waktu itu. Dan kita ada CD-CD-nya yang karya-karya yang lama ya. Mau kita upload ke YouTube juga. Jadi tujuannya sebetulnya tidak hanya kreativitas ini, bagaimana mahasiswa itu bisa membuat konten penyuluhan perikanan. Jadi video-video pengajaran misalnya cara membuat ikan asap, konten-konten seperti itu sebetulnya harapan kita. Nah, tetapi kalau untuk kreativitas yang lain ya silakan aja, mau musik pun boleh. Misalnya gini, kita kan mungkin hidup ini kering, jiwa kita. Hanya dengan yang serius-serius ada juga. Harus ada hiburan. Mau baca puisi, mau musik boleh cara. Di sini kan record seperti ini. Memang kita sekarang peralatan kita masih apa adanya, sesuai yang kemampuan dari pengelola saja. Kita sedang berusaha juga kepada pimpinan untuk melengkapi alat sederhana kita supaya bisa betul-betul fix dia live. Iya Pak. Oke. Instagram juga dari teman-teman yang ada di ruangan, mungkin apa ada pertanyaan? Oke, mungkin semuanya sudah cukup terjawab ya Pak dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya ajukan tadi, dan juga informasi yang sudah Bapak sampaikan tuh rasanya udah cukup mengobati rasa bertanya-tanya kami, karena selama ini tuh kayak masih ada bertanya-tanya gitu Pak. Ini Settivi siapa, pendirinya, yang mengelola selama ini siapa, buat siapa aja sih Settivi ini boleh diakses gitu loh. Jadi sekarang udah terjawab semua. Memang ada pertanyaan waktu itu, kenapa tiba-tiba stagnan? Nah, jadi ketika COVID masuk, mahasiswa nggak ada. Nah, situlah mulai terputusnya kaderisasi. Iya Pak. Nah, kita 2 tahun ya, 2 tahun. Dan alumni-alumninya ini sekarang udah pada PJ di luar kerja. Ada juga mendirikan TV kampus di Dumai, Jikri, Fahmi, udah S2 deh sekarang. Di UIN malah S2 ya, ambil ekonomi syariah. Karena dia bekerja di sekolah tinggi ekonomi Islam, terpaksa dengan syariah. Dia buat podcast seperti ini juga, TV. Mereka pengalaman sini. Ada juga di Natuna, kerja di meteorologi. Dia kita latih juga dulu. Sekarang dia punya usaha printing. Di luar pekerjaannya di BMKG. Banyak lagi ya. Ada yang membuat konten-konten masakan. Jakarta. Mungkin itu yang gambaran alumni. Kita berharap ke depan direkrut lah kawan-kawan yang ini ya, yang berbakat, biar kita latih sini. Iya. Jadi kalau dari HMJ sendiri kan sudah mengupayakan ya Pak dengan mendirikan set-top yang bekerja sama dengan Settivi ini. Jadi itu salah satu bentuk dari HMJ mendukung sekali program-program yang ada di Settivi ya Pak. Baik, apa pertanyaan? Iya, ada yang nanya di IG. Oh iya, boleh dibacakan saja kru pertanyaan dari teman kita di Instagram. Baik, pertanyaan dari Erja Syahida 25. Mau nanya Min, gimana cara bergabung dengan tim Settivi? Apakah ada persyaratan khusus? Oke Bapak, bisa langsung dijawab saja Bapak. Bagaimana bergabung dengan Settivi? Jadi nggak ada syarat khusus. Yang penting syaratnya itu dia mahasiswa. Iya. Fakultas Perikanan, tidak hanya SEP ya. Kemudian tentu hanya mendaftar aja ya, mendaftar ke sekarang yang namanya staf kita itu
Baska dengan Bang Mas Rizal. Mas Rizal dan Cika, Oh. Mas Rizal. Ya, daftar sampaikan kalau sudah kita nggak bisa satu-satu lagi ya. Ada misalnya satu kelompok ya, satu kloter atau lagi satu kelompok terbang dia. Nah, nanti yang kita buat timnya ini. Iya. Nah, kita berikan pelatihan satu di lapangan. Iya. Nah, tidak teori, kalau di teori di kelas sudah cukup ya. Berarti langsung praktek gitu. Nah, langsung. Pelatihan. Jadi dia satu tim. Biasanya kalau kita buat konten itu ada tim. Iya. Timnya ada situ kameramen satu, Iya, yang membuat ada naskah. buat naskah satu, ada yang ngedit, 4 orang lah ya Iya. minimal. Iya. Jadi kalau misalnya mau bergabung harus buat kelompok dulu ya Pak? Nggak bisa Enggak, perorangan? mendaftar perorangan. Nanti kan kita Disesuaikan sesuai passion. ya kemana passionnya. Mm-mm. Nanti kita latih semua, nanti baru kita buat timnya. Iya. Jadi itu teman-teman kalau misalnya mau mendaftar silahkan hubungi Bang Baska atau Kak Cika. Nanti kontak personnya silahkan cek aja di IG Set TV ya teman-teman ya. Atau lewat apa HMJ. Oh iya, melalui HMJ juga boleh, bisa. nanti HMJ yang kontak. Iya, nanti dari HMJ juga akan menghubungi langsung ke pihak Set TV-nya sendiri. So kita baru tahu acara yang dibuat itu berdasarkan passion orang ini. Iya. Kalau ada hobinya nih, misalnya stand up comedy gitu mungkin. Oh iya, bisa Ya, juga buat program. Ada hobi misalnya musik, gitar, kita ambil di sini. Iya. Kok untuk kreativitas mahasiswa ya. Iya. Tapi kalau misalnya hobinya perikanan, memberikan ceramah perikanan, silakan aja kita record juga. Pokoknya Yang berbau merdeka belajar, kampus merdeka. merdeka aja, merdeka. Benar-benar merdeka ya, mau kayak mana pun cara belajarnya merdeka banget Iya. pokoknya. Nah. Dan juga cara belajar berkomunikasi aja bahkan didukung gitu loh. Jadi teman-teman tunggu apa lagi? Ayo hubungi kami Himpunan Mahasiswa Jurusan Sosial Ekonomi Perikanan. Nanti akan kami sampaikan minat-minat dari teman-teman semuanya ke Set TV Ya sendiri. kita tes juga sini. Iya. Ya kita tes. Kita Kita tes tuh bukannya mau diterima tidak diterima. Iya. Dites nanti Dites di sesuai. mana apanya kurang sitil kita. Iya. Apa. Nah. So udah banyak juga yang jadi nih. Iya. Misalnya presenter kita kan udah jadi nih, setengah jadi lah. Iya Pak. Bahan setengah jadi. Iya kan? Artinya Iya, Pak. menambahnya kayak mau moles sedikit lagi gitu ya. Kayak itu aja. Oke, karena sudah cukup juga rasanya waktunya yang sudah ditentukan tadi, mungkin podcast kita pada siang hari ini kita akhiri dengan terima kasih Pak Ridar sudah menemani waktu kami. Iya. Set Talk ngobrol asik bareng HMJ. Sampai bertemu di Set Talk selanjutnya. Bye bye.